saya hormati Pak, Pak Tuapo ya, Pak Haji, perkenalkan Pak, saya Hadi Pak dari Jakarta, temannya Bu Heni yang kemarin di sini. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM. Nanti kita banyak sharing Pak. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa hal terkait hukum-hukum dasar aja. Jadi hanya hukum dasar terkait hukum nasional aja Pak. Kalau hukum Islam Bapak lebih jago dari saya. Dan itu kalau terkait kebijaksanaan, Bapak juga lebih jago. Kenapa? Karena usia Bapak jauh di atas saya Pak. Bapak ini udah mungkin rata-rata dia sebaya orang tua saya mungkin Pak. Jadi saya masih muda Pak, masih umur 35. Jadi Bapak itu orang tua saya Pak. Jadi kita nanti sharing aja Pak, cerita-ceritanya. Nah, ini saya bawakan Pak, materi dasar pengantar hukum dan demokrasi Pak. Jadi materi dasar yang diperoleh kalau orang mau menjadi sarjana hukum, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi advokat, ini dasarnya. Nah, Bapak nanti setelah ini udah sama Pak. Cuman ini Pak, tapi wawasannya sama Pak, cuman bedanya nggak ada gelarnya. Jadi jawab Pak, gelarnya apa Pak? Tapi ilmunya harus Pak masuk. Kan Bapak kan mau izin Pak, kalau nggak salah tokoh dari masyarakat Gampong ya Pak? Iya. Nanti kita banyak sharing, karena saya juga pengen tahu mungkin ada permasalahan hukum apa terkait. Karena kan di sini kan ada 3 ya Pak, hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional ya Pak. Nah ini kan hal yang bukan jarang Pak, mungkin satu dari Indonesia Pak Aceh Pak. Paling Papua ya Pak palingnya, ada juga hukum adatnya ya. Tapi mereka nggak pakai hukum agama, tapi hukum adat fokusnya. Nah kalau yang 3 dicampurkan tuh baru Aceh Pak. Jadi itu apakah bertentangan dengan agama, bertentangan dengan adat tidak, dan bertentangan nggak dengan hukum nasional. Nah ini hal yang bukan jarang, satu-satunya di Indonesia. Nah kita Mas sambil nunggu yang lainnya Pak, kita lanjut aja ya. Jadi tadi saya bilang Pak, hukum ini hukum dasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini hukum dasar Pak. Jadi hukum dasar, Bapak mungkin yang punya anak lagi kuliah hukum misalnya, pasti belajar ini. Atau punya kerabat yang sedang ambil pendidikan untuk menjadi jaksa atau hakim ini. Tapi nanti yang fokusnya ada materi satu lagi Pak, siang Pak. Ada materi khusus tentang pemeriksaan, penyelidikan, itu ada siang. Cuman kalau emang sempat, tapi tergantung Bapak. Kalau mau diselesaikan pagi ini nggak apa-apa. Atau mungkin di siang, karena kalau siang kadang agak lama masuknya Pak. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam absensi kita kan sudah jalan, namun datanya masih banyak yang belum lengkap. Jadi kita mohon hari ini di sini kita ulang lagi untuk absensi yang hari pertama. Yang sudah tanda tangan hari pertama dan hari kedua lewatkan. Yang belum tanda tangan hari kedua ditambahin. Yang tidak ada namanya isi di ruang kolom atau di belakang kertasnya saja. Namanya, nama desa, kecamatan, dan tanda tangan 2 kali. Kebutuhan ini, absensi ini nanti berhubungan dengan sertifikat bapak-bapak yang bapak terima nanti siang. Karena dengan absensi ini kita mengetahui orangnya hadir atau tidak. Gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isan. Ini penting Pak untuk sertifikat Bapak. Ya. Jadi kalau orang kuliah dapat ijazah Pak, Bapak dapat sertifikat Pak. Ya. Beda tipis Pak. Nah, kita masuk ya Pak tentang pengantar hukum Pak, dasar kan Pak. Hukum dan demokrasi. Ya nanti kita akan bahas ini sejarahnya bagaimana Pak. Kok bisa ada istilah hukum itu gimana Pak? Ya, konteks dari hukum nasional ini kita dasar. Next Bu. Next saja. Next lagi. Nah ini Pak, ini jadi Pak, hukum itu Pak, kalau kita ambil dari bahasa Yunani kan hukum ini nggak, kalau dalam hukum nasional Pak, banyak pengaruh dari Yunani, Belanda, Prancis, termasuk Amerika ya Pak. Belanda karena kita dijajah Pak, kecuali Aceh ya Pak. Aceh kan jajahnya sebentar ya Pak. Kalau nggak salah Belanda terakhir di taklukan ya 1924 atau berapa gitu. Kalau yang lain udah lama Pak, 3,5 abad. Makanya kalau wilayah Indonesia dikatakan dijajah 3,5 abad, tidak semuanya ya. Nah,
Kita ambil dari nomokrasi Pak, nomos dan kratos. Yang artinya Pak, itu norma itu hukum lah, aturan ya. Kratos itu kekuasaan Pak. Jadi negara hukum itu adalah negara yang berdasarkan hukum Pak. Dalam artian siapapun yang memimpin negara, ia akan tunduk sama hukum. Mau itu presiden, mau itu perdana menteri, mau itu raja, mau itu sultan Pak. Dia akan tunduk sama hukum. Kalau dia raja, kalau dia presiden atau perdana menteri, dia akan tunduk sama konstitusi. Kalau dia sultan, dia tunduk sama Quran dan hadis. Dan mungkin ada masukan misalnya istihad ulama ya Pak. Artinya siapapun yang memimpin dalam suatu negara, bentuk negara apapun, dia harus tunduk sama hukum. Ya Pak. Dan ini dimanapun Pak, di negara manapun sama. Hal ini disebut universal. Universal itu dimanapun sama. Cuma beda-beda aja sumbernya Pak. Ya. Kalau kita orang Islam sumbernya Al-Quran, hadis, ya. Kalau kita bicara konteks nasional yang sumbernya Undang-Undang Dasar, ada Pancasila. Kalau di Amerika yang konstitusi Amerika. Tapi dimanapun ada sama sumbernya. Artinya dimanapun dia akan duduk sama hukum. Next Bu. Nah, kalau dari sejarahnya pun Pak, kalau kita ambil dari Yunani, jadi ini ada Plato Pak, Plato dan Aristoteles yang hidup 2000 tahun sebelum Masehi, 1400 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, Plato ini filsuf Pak, kalau bahasa Islam. Filsuf itu mereka nyebutnya filsafat ya. Jadi kalau kita Islam filsuf mungkin ya, para pemikir. Dia mengatakan Plato Pak awalnya dulu bahwa yang dapat membuat negara itu ideal harus dipimpin oleh seorang raja. Jadi tanpa memikirkan hukum atau apapun. Plato bilang. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian Pak yang atas, dia buat statement baru Pak di bukunya, di Testament dan dulu, bahwa yang memimpin dalam suatu negara kalau mau itu bagus bukan raja atau siapapun Pak, tapi harus hukum. Maka pada dasar Indonesia apa tuh? Jadikan hukum sebagai supremasi of law ya, supremasi hukum. Nah, si Plato membantah pendapatnya sendiri. Dan ini sama dengan pendapatnya Aristoteles. Termasuk Bapak kan ada kanun provinsi ya Pak, kanun kabupaten, termasuk kalau nggak salah sampai kanun Gampong ada ya Pak. Nah, seperti itu. Jadi walaupun yang membuat Bapak sebagai DPG ya, tapi itu kan kami terwakil dari masyarakat ya. Ketika itu berlakukan pasti TPG-nya Pak Kicinya pun tetap patuh kan? Nggak mungkin dong yang buat ini mentang-mentang saya buat, saya nggak patuh untuk rakyat aja kan nggak bisa ya. Semuanya harus patuh sama hukum yang berlaku. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke konteksnya di Indonesia Pak. Bagaimana sumber hukum di Indonesia? Indonesia nggak lepas dari namanya tadi saya bilang Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, kalau di Undang-Undang Dasar Pak, itu dijelaskan langsung di pasal 1 Pak. Jadi saking banyak pasal di Undang-Undang Dasar, pengen membuktikan bahwa kita negara hukum, dimasukkan langsung di pasal 1, bukan pasal 30, pasal 20. Artinya apa Pak? Bahwa konteks untuk negara hukum itu hal yang serius. Karena percuma kalau negara ini kalau pada nggak patuh hukum, maka di pasal 1 yang bersumber tentu nanti selain Undang-Undang Dasar Pancasila. Jadi Pancasila ini Pak, sumber dari segala sumber hukum negara Pak. Jangan dipotong ya Pak. Karena kalau kita bilang sumber dari segala sumber hukum, jadi kalau Pancasila kita bilang Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, pasti kita bisa protes Pak. Sumber hukum kami kan Al-Quran dan hadis, ya kan? Makanya jangan dipotong. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi konteksnya kenegaraan. Kalau gitu orang Kristen juga marah. Kalau bilang Pancasila sumber dari segala sumber hukum, kami Kristen sumbernya Injil ya Pak. Seperti itu. Kita Islam Al-Quran dan hadis, makanya beda. Kalau nggak salah di Aceh itu ada istilahnya apa Pak? Itu ada topi putih Pak, baju putih apa Pak? Putih, hitam dan merah ya Pak. Kalau putih itu agama, hitam itu adat, merah itu nasional. Kalau nggak salah saya dapat dari sebelah ada istilahnya seperti itu. Jadi hukum diperpadukan. Oke, kita next cepat aja Pak. Nah, ini kesimpulannya. Jadi hukum itu harus ditaati oleh siapapun yang memimpin. Jadi konteksnya karena ini negara hukum dan demokrasi, pengantar hukum dan demokrasi, maka kedua itu tidak boleh berlawanan Pak. Hukum harus dengan demokrasi, demokrasi harus dengan hukum. Hukum kalau tanpa demokrasi gimana Pak? Kebayang nggak? Hukum tanpa demokrasi gimana?
hukum tanpa demokrasi bisa dikatakan diktator, Pak. Bayangkan orang buat hukum, Pak, tanpa ada wakil, misalnya TPI gitu, Pak, Pak Tua punya perwakil masyarakat, terserah dia, raja sendiri buat hukum, nggak ada sumbernya, Pak, nggak ada pakai Al-Quran, hadis, pakai apa, terserah dia. Itu jadinya apa, Pak? Diktator. Makanya hukum dengan demokrasi harus bersamaan. Begitu juga sebaliknya, saya bahas selanjutnya. Ya, hukum harus dengan demokrasi. Dengan demokrasi apa, Pak? Dibuat dengan keterwakilan masyarakat, Pak, masukkan aspirasi masyarakat dan sebagainya. Next. Nah, habis hukum kita masuk ke demokrasi. Pernah dengar nggak, Pak, istilah demokrasi yang apa? Dari rakyat untuk rakyat. Simpel itu, Pak. Betul. Demokrasi itu diambil dari kratos, apa? Demos dan kratos. Yang artinya kekuasaan berdasarkan dari rakyat. Tapi kita bertanya kan, bagaimana kita memilih pas bernegara ketika membuat kebijakan harus persetujuan 270 juta penduduk misalnya, Pak? Kan nggak mungkin ya, Pak? Kayak Bapak misalnya dalam satu kampung berapa warga, Pak, kira-kira, Pak? 1000 warga ada, Pak? Nah, 1.500 ya, Pak, misalnya. Kan tidak mungkin, Pak, pas Bapak membuat kebijakan, pas Pak Kicik dan Pak Tuaponya ya mau buat apa, kita persetujuan sama 1000 warga. Nggak bisa kan, Pak, susah kan? Itulah gunanya keterwakilan. Pak Kiciknya dipilih dan Pak dipilih. Nanti yang di-SK-kan sama bupati ya, diisikan bupati. Termasuk Pak Tuaponya ya, barengan. Itu keterwakilan. Jadi setiap kebijakan masyarakat memberikan amanahnya kepada beliau-beliau seperti itu. Itu demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Ya. Kalau di Pancasila kita bisa baca tuh permusyawaratan perwakilan yang mengedepankan permusyawaratan. Bapak mungkin di Gampong mungkin pastilah ya, Pak, selalu bermusyawarah ya antara Pak Kacik dengan Pak Tuapo misalnya, atau mungkin ada penasehat Gampong apa istilahnya. Mungkin ada tokoh-tokoh yang dituakan ya, Pak, kan minta masukan juga. Itu kan masuk permusyawaratan, Pak, seperti itu. Kita next. Nah, ini prinsip-prinsip demokrasi, Pak, sudah kedaulatan rakyat, kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan perintah. Nomor 2 ini kan nggak mungkin kayaknya, Pak. Tadi saya bilang kan, setiap apa-apa diminta persetujuan 1000 warga misalnya ya. Atau kalau presiden kan minta persetujuan 270 juta warga. Kalau tidak mungkin kan, itulah keterwakilan. Kalau di pusat ada namanya DPR RI, Pak. Ya kan? Kalau di sini DPR A ya, DPR Aceh provinsi ya, Pak, provinsi kabupaten. Kalau yang Gampong berarti Pak Tuapo ya. Ya, Pak Tuapo kan DPR, ibaratnya DPR kan, Pak. BPD. DPD, Pak. Pak, bisa jadi, Pak, mungkin 5 tahun lagi Bapak ke Jakarta DPR RI, Pak. Iya. Amin, Pak. Saya kemarin ketemu, Pak, anggota DPR, Pak. Pak Nasir Jamil ya, Bapak dari Aceh, Pak. Di Jakarta, Pak, di DPR RI. Masalah dapilnya Aceh ya, Pak. Pak, maksudnya improvisasi. Kan bisa jadi Bapak nanti kalau ketemu pas saya kayaknya pernah ketemu nih yang di Hotel Royal. Bapak anggota DPR. Karena gini, Pak, kami selalu pelaporan ke kami juga, Pak. Kalau kami komisi juga kan bisa aja, ya, Pak. Amin ya, Pak. Kita nggak ada yang tahu, Pak, nasib, Pak. Oke, ini kita cepat aja, Pak. Nanti kita mulai diskusi aja. Pak, ini kalau ada yang mau nanya langsung bertanya aja, Pak. Diskusi sharing aja ya. Ya. Next, Bu. Nah, ini tata urutan, Pak. Peraturan perundang-undangan. Ini ada tata urutan ya, Pak, kalau dalam nasional. Yang paling atas, kebaca ya, Pak? Udah dijawab, Pak? Baca ya. Yang Bapak agak tua-tua, mohon maaf, Pak, kalau kecilan tulisannya ya, Pak. Agak rabun. Bisa dibaca di buku ya, Pak? Di buku itu ada kok, Pak? Ya, nanti kalau nggak, soalnya agak kecil tulisannya. Itu yang pertama, Pak, Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian ada KPR, Ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat. Kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah aja. Kemudian ada peraturan presiden. Sampai kalau di sini itu ada pergub ya. Pergub juga namanya, Pak. Pergub ya. Pergub itu masuk perda provinsi. Kalau perkap ya, kabupaten. Pergub perkot ya, Pak Wali Kota ya, perwali ya. Nah, itu tingkat kabupaten atau kota seperti itu, Pak. Ya, Waalaikumsalam.
Ya. Ini tata urutannya Pak. Ya, ada apa ya klasifikasinya ya Pak, berjenjang. Seperti itu. Jadi paling tinggi undang-undang dasar. Jadi ini nanti saya bahas di slide selanjutnya Pak, bagaimana kalau antara undang-undang ini bertentangan. Misalnya kan undang-undang dasar, tuh boleh nggak bertentangan? Boleh nggak pakai yuk Ya kan? dari dekeh Kalau Islam mungkin ada boleh. boleh nggak tuh harus bertentangan sama Quran? Misalnya bertentangan pasti dipakai Quran dulu ya Pak. Tapi umumnya kan hadis itu lebih menjabarkan dari Quran. Sama di undang-undang dasar tuh di bawahnya undang-undang tuh menjabarkan undang-undang dasar. Terus semuanya Pak. Karena kan semakin tinggi itu semakin hal yang ngawang ya Pak, bukan ngawang sih. Butuh implementasi lagi Pak, penjelasannya Pak. Seperti itu. Kita next book. Ini Pak, ternyata jenjang kayak gitu Pak, tidak hanya di Indonesia Pak. Malah kita ngambil dari luar negeri, dimanapun sama. Di Amerika Pak ada konstitusinya, ini pendapatnya orang Islam ya. Di Indonesia pun sama. Paling tinggi itu Pancasila, undang dasar sebagainya. Disebutnya staf fundamental, berarti norma dasar Pak. Norma dasar itu paling atas jadi. Seperti itu ya. Jadi ini hal yang universal, Bapak dimanapun nanti, kemanapun sama. Ke Malaysia pun sama. Ada konstitusinya Malaysia. Di Raja ya, kerajaan Malaysia. Next, Bu. Nah, ini Pak asas-asas yang penting harus dihafalkan Bapak. Karena Pak, kalau udah sebagai tuhapul Pak, nanti Bapak jadi DPR, nah Bapak harus nih, apa nih? Semua anggota DPR-nya kalau tingkat nasional Pak pasti hafal, sarjana hukum pasti hafal. Nah Bapak ini persiapan Pak sebelum jadi anggota DPR Pak. Amin ya Pak. Amin. Saya berjenjang ya Pak. Tingkat Jampong ada su, kabupaten kota 5 tahun, ya. Provinsi 5 tahun, ya kan? Nanti tambah nasional 5 tahun. Nasional ketemu saya kita Pak. Ngopi-ngopi di Aceh apa di Jakarta kita ya. Nah, yang atas ya Pak, itu lex spesialis derogat legi generali. Kebaca nggak Pak? Lex spesialis derogat legi generali. Lex itu artinya hukum Pak, aturan. Ya. Lex itu artinya hukum. Spesialis khusus, spesial. Ya. Lex spesialis berarti aturan yang khusus. Ya. Derogat itu mengenyampingkan Pak. Bukan kita memperlakukan tapi mengenyampingkan. Jadi kalau lex spesialis derogat aturan yang umum, aturan yang khusus mengenyampingkan. Ya. Legi itu sama Pak, sama kayak lex aturan juga. Ya. Generali lawannya khusus apa Pak? Lawannya khusus apa? Khusus. Umum. Berarti kalau disatukan apa Pak? Ya. Kalau digabungkan berarti aturan yang lebih khusus mengenyampingkan aturan yang lebih umum. Ya Pak. Kayak itu Pak. Jadi lex spesialis derogat legi generali itu adalah aturan yang lebih khusus mengenyampingkan aturan yang lebih umum. Saya kasih contoh Pak dalam hukum nasional kita Pak. Kalau ada orang tertangkap narkotika Pak, penyalahgunaan narkoba Pak, dia kena undang-undang apa? Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kena undang-undang KUHP misalnya. Kena yang mana Pak? Dikenakan dulu Pak undang-undangnya Pak. Ya, undang-undang mana Pak? Kalau lihat asas ini, undang-undang narkotika Pak. Karena itu lebih khusus daripada KUHP. Karena undang-undang narkotika hanya mengatur narkotika. Kalau KUHP ini mengatur apa? Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkotika itu ya, pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan dan sebagainya. Di situ semua lengkap Pak. Makanya KUHP itu umum. Saya kasih contoh lagi Pak. Bapak siapa namanya Pak? Pak Hasbi. Bapak apa namanya Pak? Pak Muiz. Pak Hasbi mencemarkan nama baik atau menjelek-jelekan Pak Muiz? Ya, Pak Hasbi mencemarkan nama baik Pak Muiz pakai Facebook. Dia kena undang-undang apa Pak? Undang-undang ITE, bukan KUHP. KUHP kan dia mencemarkan nama baik kan?
Bukan tidak berlaku Pak, hanya menyampingkan. Maka saya lihat tuh ya, dikenakan dulu undang-undang khususnya. Tapi kalau Pak Hasbi ya mencemarkan nama baik Pak Muiz, tidak menggunakan Facebook dan sebagainya, langsung tuh kayak Pak umum nih. Pak Muiz itu gini, baru kena KUHP. Karena kan nggak ada aturan khususnya kan, Bapak nggak pakai nggak melalui Facebook Pak. Oke Pak, pencemaran yang baik itu pakai podcast ya Pak. Podcast tuh YouTube. Sana Pak. Undang-undang ITE Pak. Dilihat dulu Pak. Kalau dia kena khusus, ada aturan khusus ini kena dulu. Yang aturan khususnya. Gitu. Kenapa dibeda? Karena beda Pak. Kalau kayak misalnya ITE itu kita Pak mencemarkan nama baik orang atau nge-share video lah Pak di sosial media. Itu Pak kehapus Pak. Bapak hapus, orang download, upload lagi. Makanya repot, makanya hukumnya beda dan khusus. Seperti itu. Sama kayak juga di tadi narkotika. Kalau di undang-undang narkotika, klasifikasinya jelas Pak. Narkotika jenis sabu, beratnya berapa, misalnya pemakaian dari berapa sih berapa, itu aja. Kalau di KUHP nggak ada Pak, penyalahgunaan obat aja di sana umum. Itu gunanya aturan khusus. Ini atas ya ada spesialis di obat lagi generalia. KUHP sama KUHP. Oh, KUHP sama KUHP itu bedanya. KUHP itu pasal-pasal yang dia misalnya bagi yang penyalahgunaan obat-obatan diancam dengan pidana 10 tahun maksimal atau paling banyak 10 tahun penjara gitu, Pak. KUHP itu tata caranya Pak. Tata caranya. Makanya hukum acara pidana. Kalau KUHP kita undang-undang hukum pidana. Ada acaranya. Itu pertanyaan Bapak, nanti saya bahas ya. Ada slide khusus itu Pak. Ya. Jadi Pak, apa namanya ini terkait KUHP undang-undang itu butuh pelaksanaannya Pak, hukum acaranya Pak. Misalnya tata cara penangkapannya apakah sesuai atau tidak. Ya. Kalau misalnya di KUHP ini cuma mengatur siapa yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang dia terkena ancaman 10 tahun misalnya Pak. Tapi kan bagaimana cara penangkapannya, tata cara pemeriksaannya itu di KUHP. Itu perbedaannya Pak. Kita lanjut dulu ya Pak. Masuk yang sebelah kanan Pak. Lex posterior derivat legi priori. Tadi lex apa sih bilang Pak? Tadi artinya Pak lex hukum, aturan, ya. Posterior itu baru Pak artinya. Baru. Derogat tadi apa saya bilang? Derogat tadi ingat nggak derogat? Mengenyampingkan Pak. Ya. Legi itu sama ya aturan juga ya. Priori lawannya baru berarti lama. Berarti kalau digabungkan lex posterior derogat legi priori. Hukum yang lebih baru mengenyampingkan hukum yang lebih lama. Contohnya apa Pak? Di undang-undang perkawinan Pak. Kan udah lama tuh Pak, tahun 74. Ada yang baru Pak, perubahan sedikit tahun 2019 masalah. Terkait masalah batas usia kalau nggak salah Pak. Iya Pak, dari 17 sampai 19 masalah ya. Seperti itu. Nah ketika ada orang mungkin salah baca Pak, setahu saya 17 ternyata Pak, yang baru usia 19. Jadi ditambahkan 19. Bukan tidak memperlakukan, tapi menyampingkan. Makanya bahasanya bukan tidak memperlakukan Pak, menyampingkan. Ditambahkan dulu yang aturan yang baru. Ya, yang kanan. Kemudian kita masuk yang bawah Pak, yang biru itu Pak, biru langit ya. Lex superior derogat lagi inferior. Baca ya Pak. Lex tadi apa Pak? Hukum. Superior itu super Pak, tinggi, kuat, atas. Ya. Superior itu dia tinggi, atas, kuat. Kemudian derogat tadi apa derogat? Menyampingkan. Lagi hukum juga ya. Inferior lawannya super, kuat, tinggi itu Pak. Rendah. Jadi hukum aturan yang lebih tinggi misalnya itu menyampingkan atau hukum atau aturan yang lebih rendah. Contohnya Pak, yang undang-undang dasar tadi Pak. Ya, tuh. Di atas misalnya undang-undang dasar menyampingkan undang-undang. Peraturan pemerintah menyampingkan misalnya perda. Seperti itu. Siap Pak, silakan Pak. Soal menyampingkan kan
Berarti siapa lebih tinggi aturan pemerintah dengan aturan agama? Konteksnya apa dulu Pak? Contohnya Pak? Contohnya kita bilang tentang hukum pernikahan, perkawinan. Kan dalam agama kan ada hukumnya juga, dalam pemerintahan kan ada hukumnya juga. Jadi yang mana lebih tinggi? Nggak ada yang lebih tinggi Pak. Boleh Pak. Jadi saya kasih contoh kayak Pancasila kan. Kalau saya bilang aja misalnya Pancasila sumber dari segala sumber hukum, kami Pak. Yang agama Islam, Bapak tadi ngomong kan barusan kan, yang agama Islam protes Pak. Sumber hukum apa? Al-Quran hadis. Makanya dipisahkan. Kasih contoh realnya Pak. Saya pegawai negeri sipil nih Pak. Pegawai negeri sipil ya. Saya udah nikah sekali nih ya. Saya udah nikah ya. Saya mau nikah lagi. Saya mau nikah lagi boleh nggak? Boleh secara hukum Islam Pak. Sah nggak Pak? Sah Pak. Laki-laki kan? Yang penting ada saksi atau wali perempuannya Pak. Saya nikah aja. Tapi secara naga saya nggak sah. Cuma satu istilahnya. Kalau ketahuan gimana saya negara? Dipecat ya Pak. Itu bukan tinggi-tinggian Pak. Secara Islam tetap aku Pak. Kenapa saya bilang ini? Banyak Pak kejadian Pak. Bisa jadi orang nikah siri tadi mana ya Pak. Koreksi saya Pak, setahu saya laki-laki itu nggak perlu izin dari orang tuanya. Ya Pak. Nah kalau dia nggak perlu izin dari atasannya, boleh nggak? Nggak boleh secara hukum negara. Nggak sanksi dia. Tapi ini kalau nikah tetap lanjut sah nggak Pak? Sah Pak, secara hukum Pak. Hukum Islam. Hukum negara Pak. Iya. Nanti mungkin kalau pembahasan terkait hukum Islam mungkin ada dari Kementerian Agama ya. Saya dari Kementerian Hukum dan HAM Pak. Di konteksnya hukum nasional. Tapi hal ini bukan hal yang bertentangan Pak. Ya, tetap secara hukum Islam sama. Gitu, Pak. Ada rencana. Pak, kalau tuh HP Pak, tuh HP tuh boleh nggak Pak? Nikah lagi ada pakai sistem izin gitu nggak Pak? Netral, maksudnya nggak kalau nikah gitu dia izin nggak sama atas itu nggak ada? Bebas. Wafud berdiri sendiri. Wafud boleh pun. Nggak ada ya Pak? Independen. Perempuannya ada wali Pak. Iya Pak. Kalau aku harus minta izin nama istri pertama Bang. Sama kayak tentara Pak. Nah. Kontrak 6 tahun Pak. Enggak, maksudnya pas saat menjadi itu HP, bukan di Indonesia ya Pak. Dia kalau bikin nikah lagi atau apa, pakai ada izin-izin itu nggak Pak? Nggak ada. Bebas berarti Pak. Aman Pak. Itu Bapak aman Pak. Bebas berkembang biak. Itu diwajibkan Pak. Oh baik Pak. Siap Pak, terima kasih Pak, masukannya Pak. Ini Pak harus gitu harus. Karena kan nambah kan dapurnya nambah Pak. Iya Pak. Apa sih nih Pak? Oh aduh. Iya iya. Pak saya kasih contoh ini Pak, kalau tentara tuh Pak, kalau tanpa izin pecat ya Pak, ketat tuh Pak, polisi gitu. Tapi ya nikah apa nikah siri Pak, nikah sirinya sah Pak, tetap sah Pak, nggak bisa dibatalin gitu, karena secara hukum Islam. Kan syarat-syaratnya terpenuhi Pak. Kayak iya Pak, makanya Pak. Iya Pak. Saya bingung Pak kalau itu Pak, ulang rugi ya
gimana ya namanya juga dia masuk institusi Pak, ada aturan khususnya Pak. Itu Pak. Untuk saya, makanya saya tanya tuh HP ada nggak? Nggak ada Pak, lebih aman Pak. Nah saya nggak tahu Pak kalau DPR tingkat provinsi nggak tahu sama nggak? DPRA nggak tahu juga ya. Itu. Itu Pak. Bapak. Ya. Enggak Pak, kalau ketahuan nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa kan? Karena tuh apa kan bebas kan? Bebas. Kalau Pak, kalau Pak kecil Sama juga. sama juga. Karena ini Pak, pedomannya Pak, apa namanya, yang membuat aturan itu orang kerja, jadi orang kerja yang bisa menyelenggara, orang lain nggak bisa Pak. Iya Pak, paham kan? Ya, tapi jangan gitu loh Pak, jangan ya. Hukumnya untuk semua ya Pak. Enggak, soalnya ini jadi pencegahan daripada kalangan dari atas daripada kami lagi. Seniornya ya Pak. Seniornya, bukan orang terdahulu, seniornya. Misalnya dari anggota kepolisian, gitu kan, atau anggota oknum-oknum lah boleh dibilang. Jangan oknum Pak. Kan sah itu kan boleh Pak. Kan nggak dilarang kan? Enggak. Nggak dilarang, boleh Pak berarti Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Oh. Siapa? Bagus Pak. Bisa adil ya Pak? Iya. Siap. Kalau contohnya bagus kan orang ngikutin ya Pak. Ya, maaf. Diundang-undang itu kan contoh aja ada undang-undang diundang oleh DPRA, contoh aja undang-undang hasil, bagi hasil, bagi semuanya yang udah dari hasil sama organisasi yang udah ada di kita, contohnya. Bebannya paling besar karena dia waktu ini yang mengundangkan aturan rumah desa. Jadi waktu itu desa itu ada beberapa masyarakat yang ada tahu lah kalau ujungnya bebannya
Siapa? Terima kasih Pak. Ini ada banyak slide Pak sampai nanti sore ya Pak. Sore. Nanti kita lihat kesepakatannya mau selesainya kapan Pak. Sampai bisa juga nggak apa-apa Pak. Oh. Iya. Oh, iya berarti harus dimangkapkan nih Pak. Iya. Jangan Pak. Kejar sertifikat ya Pak ini Pak. Nah kita masuk dulu ya Pak. Tadi sampai mana ya Pak? Lupa saya Pak. Superior tadi ya? Superior. Nah sekarang Pak sebelah kiri nih ada asas yang bisa dikatakan sangat penting dalam dunia hukum Pak. Bos itu ya. Ada namanya asas non retroaktif dan asas legalitas. Kebaca ya Pak. Non retroaktif itu berlaku surut Pak, ke belakang Pak. Ya, legalitas untuk membuat bisa dikatakan ke depan. Nah, asas non retroaktif artinya tidak boleh hukum itu berlaku surut. Saya suka kasih contoh mindahin barang nih, saya contoh ya. Tadi jam 8 Pak, jam 8 pagi, ya. Jam 8 pagi WIB, di sini WIB kan Pak? Jam 8 pagi WIB, saya memindahkan botol ini Pak, pas ini ya. Dari sini Pak, mohon maaf ya Pak, dari sini ke sini Pak. Jam 8 tuh Pak. Tiba-tiba Pak, jam 10 ada aturan baru Pak yang mengatakan bahwa barang siapa yang memindahkan botol fit ini dari sini ke sini dikenakan pidana 10 tahun penjara. Saya kena nggak Pak? Tidak, karena tidak boleh berlaku surut. Ngerti Pak? Dan itu konteks kaitan dengan asas legalitas. Aturannya dulu. Jadi non retroaktif tidak boleh berlaku surut, legalitas aturan dulu. Nah, jadi ketika saya memindahkan ini dari jam 8 sampai dari jam 8 pagi tadi ya, saya pindahkan, tiba-tiba jam 10 pagi ada aturan baru mengatakan barang siapa yang memindahkan ke COVID akan dikenakan pidana 10 tahun penjara. Saya kenapa itu? Karena ada asas ini saya protes, nggak boleh gini. Akhirnya dibuatlah aturan baru berdasarkan asas legalitas. Ya udah, berlaku ke belakang, ke depannya, mulai jam 10 pagi ya. Barang siapa yang memindahkan botol ini, dia dikenakan pidana 10 tahun. Ya udah, saya nggak pindahin, karena saya sudah tahu kan, aturannya mulai jam 10 kan. Itu asasnya, itu tidak boleh, asas itu berlaku ke belakang. Atau hukum ke belakang nggak boleh Pak. Ngerti Pak? Siap. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Next. Ini asas yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sama ini pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, termasuk penusantaraan untuk masuk hukum-hukum di dalam ini. Kita naik saja nih, cepat. Nah ini Pak, tadi sudah saya jelaskan ya Pak, supremasi hukum ya Pak. Hukum di atas segalanya ya, dalam artian siapapun itu dia harus tunduk sama hukum. Ya, itu saya belum jelasin ya, antara hukum dan demokrasi. Kalau hukum tanpa demokrasi itu apa Pak? Ingat nggak? Diktator tadi kan? Orang tanpa buat hukum nih, tanpa melibatkan unsur-unsur demokrasi, melibatkan masyarakat atau apa aspirasi itu terserah dia sendiri, dia menjadi diktator. Nah kalau demokrasi tanpa hukum gimana Pak? Ada yang punya pendapat nggak? Bagaimana kalau demokrasi tanpa hukum? Betul sekali Pak. Demokrasi tanpa hukum chaos, kacau balau Pak. Kenapa? Demokrasi Pak, orang kan boleh Pak menyatakan pendapat bebas apapun ya Pak. Dia berdemo di mana menyatakan pendapat di pinggir jalan, boleh nggak Pak? Secara demokrasi boleh Pak, tapi harus dibatasi hukum. Dalam artinya jangan sampai dia mengganggu orang lain. Saya kasih contoh, karena dia berdasarkan demokrasi, dia misalnya pengen menyampaikan aspirasinya Pak, pendapatnya bakar ban dan sebagai pakai toa itu ya Pak, ngomong di tengah bandara, lapangan pacu misalnya. Boleh nggak Pak? Nggak boleh Pak, membahayakan orang lain. Makanya diatur. Boleh ya dari sini ya. Nanti diusahakan agak pinggir karena orang lain butuh lewat atau apa. Nah, itu seperti itu. Bapak sudah betul sekali. Jadi kacau balau Pak. Ya. Hukum tanpa demokrasi, diktator ya. Demokrasi tanpa hukum, kacau balau. Jadi harus dua-dua itu harus bersamaan. Ya, tadi saya lupa menyampaikan itu.
Kita masuk ke atas Pak. Supremasi of law ini, supremasi hukum tadi sudah disampaikan, hukum jadi di atas segalanya bisa dianggap dalam konteks bernegara siapapun itu dia harus tunduk sama hukum. Nah, yang kanan nih Pak, yang sangat penting dalam human right, jadi hak asasi manusia terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum. Bapak sering dengar nggak? Persamaan kedudukan di hadapan hukum. Artinya setiap orang dianggap sama di hadapan hukum. Saya kasih contoh tadi Pak Asbi ya Pak. Pak Asbi dan Pak Muiz. Jangan kasih contoh ini deh, nama yang lain deh. Misalnya Pak Joko dan Pak Joko masih nih Pak? Nggak ada ya Pak? Pak Joko dan Pak Joki. Pak Joko dan Pak Joki ya Pak? Nggak ada namanya sama di sini Pak? Pak Joko Pak. Ini kita konteksnya persamaan kedudukan di hadapan hukum ya. Pak Joko Pak, orangnya Pak mampu secara finansial, uangnya banyak, kaya lah dia. Pak Joki nih Pak, miskin, di bawah garis kemiskinan lah. Jangan di bawah garis miskin, di bawahnya apa lagi Pak? Di bawah garis lah ya, pas lah dia. Nah, ketika Pak Joko ini berhadapan dengan hukum, misal dia diperiksa di polisi ya, atau di kejaksaan apa yang dilakukan Pak? Dia bisa membayar jasa advokat, ya kan? Untuk mendampinginya pada setiap proses hukum. Bahkan ketika dia tidak berhadapan dengan hukum, dia bisa membayar jasa konsultan hukum aja, konsultan hukum pribadinya dia. Jadi kan kalau orang-orang kaya ini punya dokter pribadi Pak, punya konsultan hukum pribadi juga Pak. Jadi kalau orang kaya itu dia nggak ada punya dokter pribadi, tapi punya juga konsultan hukum keluarganya sendiri. Misalnya saya mau bangun perusahaan ini bisa aman gimana caranya? Saya mau ini jadi memberikan masukan hukum. Itu Pak Joko, ya kan? Kedudukannya di sini dia. Dia bisa membayar jasa advokat, bisa membayar apapun lah terkait bahwa ilmu hukumnya. Bagaimana Pak Joki yang di sini? Ketika misalnya dia kena kasus Pak, ketangkap atau apa, bisa nggak dibayar jasa advokat Pak? Gak bisa Pak, makan aja nggak mungkin susah. Bagaimana untuk bayar jasa advokat? Itulah persamaan di hadapan hukum. Tidak diwujudkan Pak. Cara mewujudkan apa? Dengan bantuan hukum, program bantuan hukum. Makanya ketika orang berhadapan dengan hukum, ketika dia tidak mampu, dia berhak mendapatkan kayak konsultan hukum, advokat gratis dari negara. Jadi bukan negara yang menyediakan advokat, bukan. Ada namanya LBH, Pak. Di pengadilan itu ada namanya pos baku. Bukan negara yang menyediakan, tapi negara yang mengganti biaya advokat itu. Advokat itu dibayar, tapi negara yang memberikan itu. Jadi ketika si yang miskin ini tadi, Pak siapa tadi? Pak Joki, Pak Joko kan kaya Pak. Pak Joki Pak. Pak Joki ini akhirnya dia dituntut didampingi Pak, gratis. Akhirnya kedudukannya sama di hadapan hukum. Seperti itu. Tentu harus memenuhi syarat Pak. Ada namanya SKTM ya Pak. Yang luar itu masalah lurah, termasuk Pak Kecik ngeluarin itu biasanya. SKTM itu surat keterangan tidak mampu Pak. Bukan surat keterangan tidak miskin ya Pak. Jadi SKTM itu tidak mampu. Dia bukan oke dia masuk dalam kategori tidak mampu, dia boleh. Jadi Pak misalnya jangan Bapak lah atau siapa gitu ya, ketika dia diperiksa sampai ke pengadilan, di pengadilan itu ada, di polisi juga ada. Tapi dengan catatan masuk syarat apa tidak. Kalau Bapak kaya nggak bisa Pak. Justice kolaborator, beda konteks Pak. Justice kolaborator itu dia tertangkap Pak. Ini pelaku ya Pak, 5 orang ya Pak. Pelaku 5 orang. Ketangkap cuma 1. Polisi nyangka cuma 1 nih Pak. Ternyata pas diperiksa bilang, Pak polisi sebenarnya bukan cuma saya aja loh. Ada yang lain. Berkolaborasi ya, untuk keadilan. Keadilan kolaborator berkolaborasi. Dengan tapi kita dapat, tapi nanti dikurangi ya Pak ancamannya. Namanya justice kolaborator. Dengan bantu. Tapi tetap bebas Pak, tetap dihukum Pak. Siapa namanya nembaknya Pak? Richard. Richard namanya Pak? Richard ya? Dia betul, awalnya kan dia dituduh sendiri ya nembak. Kan? Nah, tadi maka masih yakin mulai curiga orang kan? Akhirnya dipanggil dia, udah kamu ngaku aja. Ya bener Pak, yang bener nembak saya itu bener nembak. Tapi saya dalam keadaan terpaksa. Dan tambah juga, ternyata Pak Sambo nembak juga katanya ya Pak, yakin. Akhirnya dia berkolaborasi kan, justice kolaborator. Pak,
Bapak jadi justice scholar Pak? Jangan sampai Pak. Jangan sampai. Tapi ya jangan sampai, kita kan tahu ya Pak ke depannya ya. Nah, oke ya. Itu pertama di depan hukum bersama. Jadi persamaan hukum itu harus diwujudkan benar-benar dalam ada pengaturan yang bantuan hukum. Jadi Bapak nanti, jangan Bapak lah siapapun ya. Bapak kan tadi kan menyebarkan informasi hukum Pak, tentang sadar hukum Pak. Saya kenapa mengedepankan sadar hukum Pak? Kenapa? Ketika orang sadar hukum, dia bakal berani melawan ketidakadilan Pak. Pasti itu Pak. Kita dulu misalnya Pak, sebelum tahu hukum misalnya Pak, ketika misalnya di tengah jalan ada orang nganggur polisi mau meriksa kita pasti iya aja Pak, ya Pak. Iya udah, tiba-tiba ditaruh apa misalnya, iya aja. Tapi ketika Bapak sudah sadar hukum, apa Bapak lakukan? Saya ada polisi nih, mau ke sini. Siap Pak, Bapak surat tugasnya mana Pak? Ya kan? Kalau mau geledah, Bapak surat penggeledahannya mana? Kalau Bapak misalnya ditahan, Bapak surat penahanannya mana? Kenapa Bapak berani ngomong gitu? Karena Bapak sudah sadar hukum, sudah tahu. Makanya saya berani buat statement, ketika orang sudah sadar hukum, dia akan berani melawan ketidakadilan. Paling tidak kalau dia ketika berhadapan polisi, Pak, mana surat tugasnya? Minimal tuh Pak, paling kurang. Ya, makanya kita harapkan semua Bapak kan tokoh masyarakat ya Pak. Jadi ketika masyarakatnya ada butuh ya Bapak sampaikan. Misalnya Pak, misalnya ya ada masyarakat tiba-tiba rumahnya digeledah. Bapak itu sudah kan nggak? Jangan-jangan polisi gadungan tuh di sini nama sama Pak, gadungan juga. Gadungan. Kan orang kadang modal rambut gondrong, intel ya kan? Orang kan kadang iya aja. Itu kalau kita sudah dari hukum kita pasti berani. Orang yang salah aja berani Pak, masa kita nggak berani, ya kan? Dia udah salah nih, karena dia tahu hukum dia berani, tahu cara-caranya, ya kan? Apalagi kita yang benar, ya. Next, ini udah tadi ya Pak, semuanya. Kecuali peradilan tata usaha negara. Nanti saya jelasin sekarang di siang di materi kedua tentang PTU. Jadi nanti siang itu tentang penyidikan, membuat gugatan, fokus mediasi, bahkan melakukan mediasi bagi tokoh, ya kan? Jangan sampai diikuti ke pengadilan. Ini sebenarnya materi siang. Ini materi hukum yang umum dulu Pak. Tahu hukum itu apa? Kan kita sebelum bahas mediasi itu apa, tata cara penyelesaiannya gimana, kan kita harus tahu dulu Pak, hukum itu apa, ya? Kalau bertentangan aturan seperti apa? Itu dulu dasaran dulu. Nanti siang saya akan sampaikan materi tentang penyidikan, mediasi, Bapak cara menggugat gimana. Misalnya ada terkait kasus sengketa antara abang dan adik masalah tanah. Nah kalau kita langsung masuk ke situ, kalau dasarnya nggak tahu, gimana mau bertentangan? Nah, nanti kita akan ada kaitan Pak. Misal tadi saya bilang antara abang dan adik masalah tanah, ya kan? Bagaimana ambil dari hukum yang undang-undang dari mana diambil? Ada undang-undang yang sama. Maka tadi dilihat, kalau lebih tinggi yang diambil lebih tinggi. Kalau ada yang baru diambil lebih baru ya. Kalau ada yang khusus diambil lebih khusus. Dasarnya dulu ya Pak. Bapak kalau dapat dasar ini yang di siang, pas saya kasih contoh penyelesaian pasti bisa. Insya Allah. Next. Ini prinsip-prinsip tadi hukum dan demokrasi ini sekarang disatukan Pak. Prinsip negara demokrasi harus apa ya namanya ya? Harus masuk istilahnya Pak 12 ini. Ini saya ambil dari dosen saya Pak, Prof. Jimli Asidiki. Jadi Prof. Jimli Asidiki itu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Pak. Kebetulan beliau dosen saya. Ini saya ambil. Jadi supremasi hukum sama Pak yang saya sampaikan tadi ya. Persamaan dalam hukum. Tadi saya bilang ya, kedudukan setiap orang harus sama dengan bantuan hukum. Jadi kalau di dulu itu harus benar-benar itu pembatasan kekuasaan juga Pak. Kalau memang 2 periode ya 2 periode ya Pak. Aturan seperti itu. Ya aturannya masih 2 periode Pak. Ini bahaya ngomong ini Pak. Asas legalitas tadi sudah saya sampaikan ya Pak. Legalitas tadi apa Pak? Berlaku duluan ya Pak. Ya tadi temannya apa tadi? Non retro aktif. Nggak boleh untuk belakang. Kalau ini belakangnya nanti Pak apa ya? Zolim Pak. Misalnya Bapak nih pas jabat seperti apa buat aturan. Yang dulu lewat politik Bapak pernah misalnya buang sampah di mana gitu ya. Yang dulu pernah buang sampah di sungai itu dihukum 5 tahun misalnya. Sudah lewat kejadian. Ya. Ini udah semuanya. Banyak teknis nanti. Kita next saja Bu. Next. Nah, ini kesimpulannya bahwa hukum itu harus bersamaan dengan demokrasi dan itu juga sebaliknya. Ya. Jangan sampai
Pak, kita ada ini nggak sih? Ngopi-ngopi dulu apa ngerokok? Ada ya? Ada. Jam 10 bisa keluar, betul. Saya tahu Pak, orang Aceh itu Pak. Saya pas dulu di Kasar, kalau saya ke Aceh Timur pertama kali Pak. Ya. Saya sering ke Banda Aceh. Saya tahu banget bahwa orang itu suka ngopi di warung kopi. Tapi Pak, di warung kopi itu ngobrol Pak. Itu Pak. Jadi saya ke warung kopi di Aceh tuh pembahasannya Rusia, Ukraina. Ini benar Pak. Kaget saya Pak, pas dulu ke Banda Aceh ya. Pak, silakan Pak. Jadi dulu Pak, tahun berapa ya saya pertama kali di Aceh ya? 2000 berapa ya? 2000, iya Pak, saya ke Banda Aceh Pak. Terakhir yang 2021. 2020. Kemarin juga baru Pak. Pas baru-baru rame itu Rusia Ukraina saya ke Banda Aceh Pak. Ke Panwil, mampir juga ke Sabang. Nah, saya iseng ya Pak, pengen tahu sih ngopi-ngopi di warung Aceh Pak. Saya dulu Pak, kan saya nggak bisa bahasa Aceh ya, tapi pada Rusia Ukraina saya bilang. Berarti orang Aceh ini walaupun di warung kopi dia pembahasannya luar biasa. Suka ngobrol, suka diskusi Pak. Bukan masalah nasional aja Pak, masalah internasional Pak. Luar biasa. Oh. Tapi itu betulan Pak, makanya Rusia Ukraina ke bola. politik dibahas itu Pak. Jadi warung kopi itu udah kayak universitas sampai kampus kan. Betul. Iya Pak. Jadi pintar dari situ Pak. Ya kita break itu ya, istirahat, kita ngopi silakan 10-15 menit ya Pak. Ya. Nanti kalau udah 15 menit masuk aja kopi dibawa ke dalam Pak. Ya. Kita anggap ini warung kopi Pak. Ya. Kalau rokok jangan kalau ada AC Pak. Ya. Ya siap silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, kita mau. Lu ini demo. Dengar aja udah support. Keinginan dulunya. Siap dong. Iya. Coba sampul ini perlu Pak sertifikat. Ya. Betul mana sah? Kau tekan dari bank ah. Ini mau. Oh, ilong. Ini apa mana juga ni ah sekali dengan. Nanti takut orang yang ada. Ya. Yang dia dapat tadi satu lagi. Unan bandalang yang belum naik, belum teken deh. Tekan you. Bayar lagi dah. Ya. Tunggu ya. Pak, ada